wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastia Nur Husnul, NIM 20700119001. Kelas Pendidikan Matematika A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan di MATLAB. Nah, di sini sudah tersedia soal tentang penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu selesaikan SPL berikut dengan Gauss-Jordan. Nah, pertama-tama kita membuka aplikasi MATLAB. Lalu kita di sini akan membuat sintaksnya terlebih dahulu, yaitu kita tekan new script. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sintaksnya, yaitu A sama dengan buka kurung siku nilai X1 pada baris yang pertama yaitu 2, X2-nya 8, X3-nya 6, dan hasilnya itu 20. Kemudian X1 dari baris kedua yaitu 4, X2-nya 2, X3-nya min 2, dan hasilnya itu min 2. Kemudian pada baris ketiga yaitu X1-nya 3, X2-nya min 2, X3-nya 1, dan hasilnya yaitu 12. Lalu kita tutup dengan kurung siku. Nah, kemudian kita enter hingga ke angka 5, yaitu lalu kita ketik persen. Di sini saya mengetik persen. Lalu kita ketik dengan judul metode Gauss-Jordan. Lalu kita enter. Kemudian buka kurung siku M, N, tutup kurung siku sama dengan size buka kurung A, tutup kurung, titik koma. Lalu kita enter. Lalu kita buka for, kemudian spasi J sama dengan 1 sampai M dikurang 1. Lalu kita enter. Lalu for spasi Z sama dengan 2 sampai M. Kemudian kita enter. If spasi buka A buka kurung J, J tutup kurung sama dengan nah di sini sama dengannya kita ketik yaitu 2 sama dengan 0. Kemudian kita enter. Lalu T sama dengan A buka kurung 1, sampai tutup kurung, titik koma, A buka kurung 1, sampai tutup kurung sama dengan A buka kurung Z, sampai tutup kurung, lalu titik koma. Kemudian kita enter A buka kurung Z, sampai tutup kurung sama dengan T, lalu titik koma. Lalu kita enter dan kita tutup for-nya. Kemudian enter lagi, kita tutup for-nya lagi. Lalu kita enter. Lalu kita buka for I sama dengan J ditambah 1 sampai M. Kemudian kita enter A buka kurung I, sampai tutup kurung sama dengan A buka kurung I, sampai tutup kurung dikurang A buka kurung J,
lalu kita kali dengan A buka kurung I, J tutup kurung, lalu kita bagi dengan A buka kurung J, J tutup kurung, lalu kita tutup kurung lagi, lalu titik koma. Kemudian kita enter, lalu kita tutup for-nya. Nah, kemudian kita enter lagi dengan menutup for-nya lagi. Kemudian kita enter hingga ke angka 19. Nah, kita buka for lagi, yaitu J sama dengan M sampai 1, di sini min 1 sampai 2. Lalu kita enter, lalu for spasi I sama dengan J dikurang 1 sampai min 1 sampai 1. Lalu kita enter A dalam buka kurung I, sampai tutup kurung sama dengan A buka kurung I, sampai tutup kurung, lalu kita kurang dengan A buka kurung I, sampai tutup kurung. Nah, lalu kita kalikan dengan A buka kurung I, J tutup kurung, lalu kita bagi dengan A, J, tutup kurung, titik koma. Nah, lalu kita enter, kita menutup for-nya, lalu kita enter lagi, kita menutup for-nya lagi. Nah, kemudian kita enter hingga ke angka 25. Nah, kita buka for spasi S sama dengan 1 sampai M. Nah, lalu kita enter A buka kurung S, sampai tutup kurung sama dengan A buka kurung S, sampai tutup kurung, lalu kita bagi dengan A buka kurung S, S tutup kurung, lalu titik koma. Kemudian kita enter X buka kurung S tutup kurung sama dengan A buka kurung S, N tutup kurung, titik koma. Nah, kemudian kita enter, lalu kita tutup for-nya. Kemudian kita enter, lalu kita ketik DISP spasi buka kurung aksen. Nah, lalu kita mengetik di sini hasil metode Gauss-Jordan. Lalu kita ketik titik 2, lalu aksen, lalu tutup kurung, kemudian titik koma. Nah, mengapa di sini saya menuliskan dengan huruf besar di awal katanya? Karena di atas saya juga menulis huruf besar, huruf kapital di awal kata. Nah, kemudian kita enter, lalu ketik A, kemudian kita enter, ketik X aksen. Nah, setelah kita mengetik sintaksnya, kita save dengan nama metode Gauss-Jordan. Lalu setelah kita save, kita run. Kemudian kita lihat hasilnya pada komen Windows. Nah, inilah hasil dari metode Gauss-Jordan. Nah, kita akan membuktikan apakah benar nilainya, yaitu 2, min 1, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan ketik, yaitu A sama dengan buka kurung siku. Koefisien yang pertama yaitu
2, 8, 6, dan 20. Kemudian titik koma, 4, 2, min 2, dan min 2, titik koma, dan koefisien yang ketiga yaitu 3, min 2, 1, dan 12. Lalu kita tutup kurung siku. Kemudian kita enter. Nah, di sini koefisien-koefisien tersebut kita sudah bentuk dengan bentuk matriks. Nah, tujuannya untuk di sini kita akan mengubah matriks identitas karena matriksnya di sini adalah berordo 3 kali 3, maka matriks identitas berordo 3 kali 3 yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, untuk mencari matriks identitas tersebut, kita akan mengerjakannya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, baris kedua kita kurang dengan baris pertama. Nah, inilah hasil dari pengurangan baris pertama dan baris kedua dan baris pertama. Nah, kemudian baris ketiga kita kurangkan dengan baris pertama. Nah, inilah hasil dari pengurangan baris pertama dengan baris ketiga. Nah, kemudian pada baris pertama, kolom pertama, yaitu kita akan mengubahnya dengan 1. Dengan cara masing-masing kita membagi dengan 2. Kita bagi dengan 2. Nah, maka kolom pertama, baris pertama sudah berubah menjadi 1. Kemudian pada kolom kedua, pada baris kedua kita kurangkan dengan 2, lalu kita kalikan dengan baris pertama. Dikurang 2, lalu kita kalikan dengan baris pertama. Nah, maka pada kolom pertama baris kedua sudah menjadi 0. Kemudian pada kolom ketiga, kolom pertama baris ketiga kita akan mengubahnya juga menjadi 0, yaitu dengan cara baris ketiga kita kurang dengan 1, lalu kita kalikan dengan baris pertama. Nah, pada kolom pertama baris ketiga sudah menjadi 0. Kemudian pada kolom kedua baris kedua kita akan mengubahnya menjadi 1, yaitu dengan cara baris kedua sama dengan baris kedua
dibagi minus 14. Nah, di sini pada baris kedua, kolom kedua sudah berubah menjadi 1. Kemudian pada baris pertama, kolom kedua, kita akan mengubahnya menjadi 0 dengan cara baris pertama sama dengan baris pertama dikurang 4 dikali baris kedua. Nah, pada kolom kedua baris pertama sudah berubah menjadi 0. Kemudian pada kolom kedua baris ketiga kita akan mengubahnya menjadi 0 juga dengan cara baris ketiga sama dengan baris ketiga ditambah 14 dikali baris kedua. Nah, pada kolom kedua baris ketiga sudah menjadi 0. Kemudian pada kolom ketiga baris ketiga kita akan mengubahnya menjadi 1 dengan cara baris ketiga sama dengan baris ketiga dibagi 6. Nah, pada kolom ketiga baris ketiga sudah berubah menjadi 1. Kemudian pada baris kedua kolom ketiga di sini kita akan mengubahnya menjadi 0 dengan cara baris kedua sama dengan baris kedua dikurang baris ketiga. Nah, pada kolom ketiga baris kedua sudah berubah menjadi 0. Kemudian pada kolom ketiga baris pertama di sini kita akan mengubahnya juga menjadi 0 dengan cara baris pertama sama dengan baris pertama ditambah baris ketiga. Nah, inilah hasil dari metode Gauss-Jordan. Maka terbuktilah bahwa bahwa jawabannya itu 2, min 1 dan 4. Maka terbentuklah matriks identitas yang berordo 3 kali 3 yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.